Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-soleha semuanya? Alhamdulillah alamin. Pada kesempatan kali ini Abi dapat menjumpai kalian dalam pembelajaran daring di pelajaran akidah akhlak. Dan kali ini Abi akan memberikan materi sejarah ilmu kalam. Gimana? Udah siap? Sudah dong. Oh ya, tetap diingatkan ya, jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap patuhi protokol kesehatan agar kita semuanya terhindar dari yang namanya penyakit yang tidak kita inginkan. Oke. Dan sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, yuk kita bersama-sama berdoa dulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan kita berdoa sebelum memulai kegiatan, Allah akan meridhoi kita dan menambahkan ilmu pengetahuan pada kita semuanya. Oke. Kalau begitu, segera saja kita mulai materinya yang akan Abi jelaskan tentang pembelajaran akidah akhlak, materi sejarah ilmu kalam. Yuk, kita mulai. Anak-anakku sekalian, pernah nggak sih kalian dengar tentang ilmu kalam? Dan apa sih ilmu kalam itu? Kali ini kita akan bahas bersama-sama ya. Dan udah siap kan? Pengertian ilmu kalam itu adalah dalam bahasa Arab biasa diartikan sebagai ilmu tentang perkara Allah dan sifat-sifatnya. Oleh sebab itu, ilmu kalam biasanya juga disebut sebagai ilmu usuluddin atau ilmu tauhid. Ialah ilmu yang membahas tentang penetapan aqidiyah dengan dalil ataupun petunjuk yang konkret. Namun menurut beberapa ahli, ilmu kalam ini mempunyai banyak arti. Mereka itu berbeda-beda pendapat. Kalau menurut ilmu Khaldun, ilmu kalam adalah ilmu yang berisi alasan-alasan untuk mempertahankan kepercayaan iman dengan menggunakan dalil-dalil, pikiran, dan berisi bantahan-bantahan terhadap orang yang menyeleweng. Terus menurut Syekh Muhammad Abduh, ilmu yang membahas tentang wujud Allah, sifat-sifat wajib yang ada baginya, sifat-sifat jaiz yang disifatkan baginya, dan sifat-sifat yang tidak ada baginya, serta membahas Rasul-Rasul Allah untuk menetapkan kebenaran risalahnya. Apa yang wajib ada pada dirinya, hal-hal jaiz yang dihubungkan kepada diri mereka, dan hal-hal terlarang yang dihubungkan kepada diri mereka. Dasar-dasar pembahasan ilmu kalam ini apa saja ya? Kita perhatikan kembali. Dasar-dasarnya adalah Al-Quran. Ini di dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas ini sudah nyata banget ya, yang isinya itu membahas tentang ketauhidan Allah. Artinya sudah hafal kan surat Al-Ikhlas? Siapa yang nggak hafal? Angkat tangan. Oke, yang kedua itunya Al-Hadis. Hadis Nabi pun banyak membicarakan masalah-masalah yang dibahas ilmu kalam. Di antaranya adalah hadis Nabi yang menjelaskan hakikat keimanan. Dasar ilmu kalam yang ketiga yakni pemikiran manusia. Sedangkan yang keempat adalah insting. Secara instingif, manusia selalu ingin bertuhan. Oleh sebab itu, kepercayaan adanya Tuhan telah berkembang sejak adanya manusia pertama. Abbas Mahmud Al-Kakats mengatakan keberadaan mitos merupakan asal-usul agama di kalangan orang-orang primitif. Selanjutnya kita bahas sejarah ilmu kalam. Ilmu kalam ini dibagi dalam beberapa sejarah ya, maksudnya beberapa masa, di mana ada masanya Nabi Muhammad, masanya Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, terus runtuhnya Bani Abbasiyah, juga di masa peristiwa Takhim. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah akidah Islam pada masa Nabi. Ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, umat Islam ini masih bersatu padu. Belum ada aliran-aliran atau firqah. Apabila terjadi perbedaan pemahaman terhadap suatu persoalan, maka para sahabat ini langsung berkonsultasi kepada Nabi. Dengan petunjuk Nabi tersebut, maka segala persoalan dapat diselesaikan dan para sahabat pun mematuhinya. Ini sesuai dengan surat Al-Anfal ayat 8.
Selanjutnya pada masa yang kedua, akidah Islam pada masa Khulafa ar-Rasyidin. Pada masa Khulafa ar-Rasyidin, khususnya pada masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab, persatuan umat Islam ini masih bisa dipertahankan. Biarpun pada awal masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq sempat muncul beberapa nabi palsu dan keengganan sebagian umat Islam membayar zakat. Namun semua permasalahan tersebut dapat diatasi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, benih-benih perpecahan ini mulai muncul pada akhir masa pemerintahan Utsman bin Affan, yaitu ketika Khalifah Utsman bin Affan ini melakukan reformasi di bidang administratur pemerintahan. Kebijakan yang diambil Khalifah Utsman tersebut berdampak kepada situasi politik. Selanjutnya adalah akidah Islam pada masa Bani Umayyah. Pada masa ini, perdebatan di bidang akidah sudah sangat tajam. Kondisi ini terjadi karena kedaulatan Islam sudah mulai kokoh, sehingga umat Islam semakin leluasa untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran yang sebelumnya tidak tersentuh. Masuknya pemeluk Islam yang berasal dari berbagai daerah yang masih membawa alam pikiran dari keyakinan sebelumnya, ini memeluk Islam juga menjadi faktor di mana perkembangan pemikiran kalam. Umat Islam mulai tertarik untuk mendiskusikan masalah qadar, begitu juga masalah istifaah. Cara pemerintahan yang represif dari beberapa khalifah Bani Umayyah menyebabkan sebagian umat Islam bersikap apatis. Yang keempat, akidah Islam pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa ini hubungan antara bangsa Arab dengan bangsa Ajam mencapai puncaknya. Komunikasi yang intens ini melahirkan corak pemikiran yang baru di dunia Islam. Gerakan penerjemahan filsafat Yunani dan Persia gencar dilakukan, sehingga terjadi transfer ilmu pengetahuan yang berasal dari luar Islam. Pada permulaan abad ke-8 Hijriah, muncul Taqiyuddin Ibnu Taimiyah di Damaskus yang berusaha membongkar beberapa pemikiran Asy'ariyah yang dianggapnya tidak murni bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Pemikiran Ibnu Taimiyah ini kemudian dikenal dengan nama Gerakan Salafi. Pada perkembangan selanjutnya, muncul pemikir-pemikir Islam seperti Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Jamaluddin Al-Afghani, Rasyid Ridha, Muhammad Abduh, dan Muhammad bin Abdul Wahhab. Selanjutnya adalah peristiwa tahkim, di mana awal mulanya adalah ketika Ali bin Abi Thalib ini menerima tampuk kekuasaan yang ditinggalkan oleh kepemimpinan Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib menerima estafet kepemimpinan dalam situasi yang sangat sulit. Peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan menjadi beban yang sangat berat untuk diselesaikan. Muawiyah ini yang merasa representasi keluarga Utsman bin Affan mengajukan tuntutan agar Ali bin Abi Thalib memprioritaskan pengusutan pembunuhan Utsman bin Affan. Sebenarnya Ali bin Abi Thalib sudah bersungguh-sungguh berupaya membongkar kasus pembunuhan tersebut, tetapi belum berhasil. Nah, Muawiyah ini tidak mau tunduk kepada Ali bin Abi Thalib dan secara terang-terangan menolak kekhalifahannya dan mengajukan perang, karena pada saat itu beliau sedang menjabat sebagai gubernur dan merasa tidak puas dengan kinerja dari Ali bin Abi Thalib. Maka langsung terjadi sebuah peperangan di Siffin. Dalam pertempuran di Siffin, pasukan Ali bin Abi Thalib ini hampir mencapai kemenangan sih sebenarnya. Amr bin Ash dari pihak Muawiyah yang mengamati pasukannya semakin terpojok dan menuju kepada kekalahan itu, maka mengajukan usul supaya diadakan perundingan. Usulan tersebut sih sebenarnya diragukan ketulusannya oleh Ali bin Abi Thalib, tetapi setelah didesak oleh para pengikutnya, para pasukannya, Ali bin Abi Thalib akhirnya menerima usulan untuk gencatan senjata atau berdamai dengan pasukan Muawiyah. Oke, itulah penjelasan singkat tentang sejarah ilmu kalam, dan kalian juga sudah mengerti apa itu yang disebut dengan peristiwa tahkim. Dan yang belum dimengerti, nanti ketika kita ada pertemuan secara tatap muka boleh ditanyakan secara langsung ya, atau berikan pertanyaan di kolom komentar. Jangan lupa absen nama
kalian kelas berapa di kolom komentar. Sekian dulu penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum.